Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dana Stuti, mahasiswi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan pembahasan tentang soket yang sebelumnya sudah kita bahas. Jika pada sebelumnya kita membahas tentang pengenalan soket, maka kali ini kita akan membahas tentang aplikasi chatting. Aplikasi chatting merupakan contoh sederhana dari pemrograman soket. Aplikasi chatting memiliki klien dan server, yang biasanya server itu berjalan pada komputer tertentu dan memiliki sebuah soket yang terikat pada nomor port tertentu. Server hanya menunggu, mendengarkan soket untuk seorang klien untuk membuat permintaan sambungan. Sedangkan di sisi klien mengetahui nama host dari mesin server yang sedang berjalan dan nomor port di mana server mendengarkan. Untuk membuat permintaan sambungan, klien mencoba untuk bertemu dengan server pada mesin server dan port. Klien juga perlu mengidentifikasi dirinya ke server, sehingga mengikat ke nomor port lokal yang akan digunakan selama hubungan ini. Hal ini biasanya diberikan oleh sistem. Jika semuanya sudah berjalan dengan baik, maka server akan menerima koneksi. Setelah diterima, maka server akan mendapatkan soket baru terikat port lokal yang sama dan juga memiliki titik akhir yang diatur ke alamat dan port dari klien. Diperlukan soket baru sehingga dapat terus mendengarkan permintaan sambungan. Soket sementara mengurus kebutuhan klien yang terhubung. Sedangkan di sisi klien, jika koneksi sudah diterima, maka soket berhasil dibuat dan klien dapat menggunakan soket tersebut untuk berkomunikasi dengan server. Klien dan server dapat berkomunikasi dengan menulis atau membaca dari soket tersebut. GUI GUI atau Graphical User Interface adalah suatu sistem interface pada komputer yang memberikan atau memfasilitasi tampilan pilihan pada layar, yang biasanya berbentuk icon atau simbol gambar, atau menu yang biasanya berupa daftar karakter alfanumerik sebagai sarana yang dapat digunakan pengguna untuk memberikan perintah melalui device input. Sistem GUI ini sendiri berfungsi sebagai sarana interaksi antara operator atau user dengan komputer dan dapat membantu operator tersebut meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. Baiklah, kita langsung saja ke contoh program aplikasi chatting yang telah saya buat sebelumnya. Inilah contoh aplikasi chatting yang telah saya buat sebelumnya. Di sini kita lihat kita memiliki 4 kelas dan 2 main class, yakni kelas server dan kelas klien. Kelas pertama yang kita buat adalah kelas server. Di sini saya memberi nama chat server. Dalam kelas ini kita memiliki 4 package, yaitu java.net, java.io, java.util.arraylist, dan java util scanner. Di mana java.net dan java.io sudah kita bahas sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang java util arraylist. Java.util.arraylist berfungsi sebagai kelas yang memungkinkan pembuatan list objek array yang ukurannya dapat berubah secara dinamis, atau bisa dibilang ukuran array list dapat berubah sesuai dengan jumlah data yang dimasukkan. Hampir mirip seperti fungsi array. Array list digunakan untuk menyimpan data objek, namun perbedaan dengan array biasa terletak pada tipe data dari objek yang akan disimpan ke dalam array list. Lalu ada lagi java.util.scanner. Java.util.scanner ini berfungsi untuk melakukan import kelas scanner yang berfungsi untuk menerima masukan dari keyboard.
Di sini ini merupakan contoh penggunaan dari package java.util.arraylist di mana socket ini merupakan kelas, string juga kelas. Pada main kita menggunakan throws exception yang merupakan exception handling untuk meminimalisir kesalahan. Port yang kita gunakan di sini adalah port 444 atau 444. Pada saat kita menjalankan server, maka pesan waiting for clients akan ditampilkan yang menandakan bahwa server itu menunggu klien untuk meminta koneksi kepadanya. Lalu, dan jika sudah ada klien yang masuk, maka server akan menampilkan pesan client connection from dan mengambil lokasinya dari sock.get local address dan get host name untuk mengambil host name dari klien itu sendiri. Lalu akan memanggil prosedur fungsi add username, di mana prosedur add username itu merupakan di mana fungsi add username ini tadi untuk menambahkan username ke dalam server. Di sini kita lihat ada fungsi out.flush. Metode flush ini merupakan metode dalam kelas output stream yang memaksa penulisan byte-byte keluaran yang ada dalam penyangga atau buffer ke stream keluaran untuk mengosongkan buffer dan mengirimkan hasilnya ke media fisik. Setelah kita selesai membuat chat server atau main chat server ini, main server, maka selanjutnya kita membuat kelas chat server return. Dalam kelas ini hanya ada 3 package, yaitu java.io, java.net, dan java.util.scanner. Di sini kita lihat ada implements runnable yang menandakan bahwa aplikasi ini menggunakan thread. Kita lihat di sini ada fungsi prosedur constructor chat server return socket x this.sock sama dengan x yang akan dipanggil pada main server. Nah, di sini fungsi tadi akan dipanggil untuk menjalankan thread x start. Dan jika terjadi kesalahan di sini, maka kesalahan akan ditangkap di catch exception x. Lalu di sini juga ada public void check connection. Prosedur check connection ini berfungsi untuk melakukan pengecekan terhadap koneksi, apakah sudah terkoneksi ataukah belum. Lalu inilah prosedurnya. Dan juga di sini ada void run. Di sini input yang dimasukkan ada get input stream yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, dan ada keluaran get output stream yang juga sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Di sini jika bernilai benar, maka dia akan memanggil check connection. Dia akan memanggil prosedur check connection dan
eksekusinya. Lalu jika input.hasNext, maka dia akan mereturn. Hasnext itu sendiri berfungsi untuk mengembalikan nilai true jika masih ada anggota berikutnya yang dapat dikembalikan objek pada saat memanggil metode next itu sendiri. Lalu ini. Nah, pesan yang kita tulis tadi akan disimpan di sini, bukan disimpan sih, ditulis akan ditampung di message dan akan ditampilkan oleh sistem out_println. Jadi pada tampilan nanti akan muncul client set message plus message plus message. Di sini adalah pesan yang kita tuliskan. Dan gini. Lalu jika terjadi kesalahan pada X, maka kesalahannya akan ditangkap oleh catch exception X. Demikian program pada server. Selanjutnya kita akan membuat program untuk aplikasi klien. Sama seperti server, klien juga memiliki dua kelas, yakni satu main class dan satu kelas biasa. Main class-nya di sini kita menggunakan GUI, interface yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini kita lihat ada tiga package saja yang saya impor. Karena apa? Karena import java.event, import java.io.exception, dan import java.util.arraylist ini merupakan package yang tidak terpakai. Jadi tidak dipakai pun tidak apa-apa dan tidak akan mempengaruhi apapun. Lalu kita lihat dalam chat client GUI. Ini merupakan pendeklarasian, dan di sini ada yang namanya JFrame, JButton, JLabel, JTextField, JTextArea, JScrollPen, dan ada lagi JList, dan masih ada lagi yang lain, ada JFrame dan JPanel. Di mana JFrame dan yang lain-lain tadi itu merupakan kelas yang terdapat dalam javax.swing.bintang. Javax Swing itu sendiri berisi kelas-kelas Java Swing yang digunakan untuk menciptakan grafik user interface atau GUI. Dengan Java Swing, kita dapat membuat user interface yang cross-platform atau OS independen. Artinya, user interface yang kita buat dapat dijalankan pada sistem operasi apa saja, tetapi OS yang support Java, dengan tampilan yang relatif sama. Baiklah, kita ke bawah. Inilah mainnya. Dalam main dia akan memanggil dua fungsi, yaitu build main window dan initialize. Kita bahas satu-satu. Build main window. Build main window. Inilah fungsi prosedur build login. Build main window. Build main window. Build main window ini merupakan fungsi untuk membuat main window-nya. Di sini
Pertama, kita set title username-nya, lalu kita atur ukurannya, kita atur lokasinya, lalu kita atur keterlihatannya, set visible-nya. Di build main window ini juga akan memanggil fungsi configure main window dan main action window. Configure main window. Configure main window. Sebelum ke configure main window, kita lihat dulu satu lagi, yaitu initialize. Ini fungsi prosedur initialize. Fungsi initialize ini berisi status enable dari bsend, bdisconnect, and bconnect. Di mana di sini bsend dan bdisconnect itu bernilai false. Jadi pada saat program awal dijalankan, maka bsend dan bdisconnect itu tidak akan bisa diklik, sedangkan bconnect itu bernilai true, berarti connect-nya bisa diklik. Baiklah, kita lanjut ke configure main window yang tadi. Configure main window ini inilah configure main window-nya. Configure main window ini berisi, seperti kita bisa lihat, yaitu berisi tentang konfigurasi dari main window itu sendiri. Dia seperti mengatur background-nya, warna background-nya, terus mengatur size-nya, dan juga mengatur size, mengatur warna. Pokoknya pada configure main window itu dia mengkonfigurasikan tampilan main window-nya. Terus setelah memanggil configure main window, maka build main window akan memanggil main window action. Main window action. Main window action. Main window action ini berisi aksi-aksi apa yang akan dilakukan button-button yang terdapat pada main window saat diklik. Kita lihat di sini ada bsend add action listener, new java.awt.event.action listener, public void action perform, dan dia selanjutnya akan memanggil action bsend. Java.awt.action listener ini digunakan pada program Java agar Java.awt.event.action listener tadi itu digunakan pada program Java agar button yang kita buat dapat mempunyai aksi. Metode dalam action listener hanya satu, yakni action perform, yang menerima argumen objek action event. Action event sendiri itu berisi informasi-informasi penting ketika action event itu terjadi. Nah, di sini pada bsend.addActionListener itu akan memanggil fungsi action bsend. Begitu juga dengan bdisconnect, sama saja seperti bsend. Di sini dia akan memanggil metode action bdisconnect yang
yang mana action be send ini dan action be disconnect ini akan ada penjelasan lagi di bawahnya. Tapi di be connect dia akan memanggil build login window, di be help dia akan memanggil action help, dan be about dia akan memanggil be help. Ini action be send tadi. Action be send itu merupakan fungsi prosedur yang berisikan aksi dari apabila kita mengklik button send. Di sini juga be disconnect jika kita be disconnect, maka dia akan melakukan aksi memanggil metode disconnect. Send tadi akan memanggil metode send. Sedangkan di action be help, jika kita mengklik help, maka akan muncul message multi client chat progress Charles Germany 2012. Pada be connect tadi akan memanggil fungsi build login window. Kita lihat build login window. Inilah prosedur dari build login window. Pada saat build login window dijalankan, pertama kali akan ditampilkan pesan what's your name, akan ditampilkan title what's your name di atasnya itu. Lalu build login window itu sama saja seperti build main window tadi. Bedanya kalau build main window itu membuat main window-nya, sedangkan kalau build login window itu membuat tampilan loginnya. Sama saja mengatur size-nya, lokasi, resizable, panel, dan bla bla bla. Di sini build login window saat dijalankan akan memanggil fungsi login action. Login action, kita lihat login action. Pada saat login action dijalankan, login action akan memanggil action be enter. Ini action be enter-nya. Action be enter berisi kondisi pada saat button enter diklik atau ditekan atau diapakan, di mana program akan menampilkan dialog box dan meminta kita memasukkan username, dan di sini ini adalah fungsi sintak untuk memasukkan nama kita, nama username-nya. Lalu masuk ke login as set text username ini tadi nama yang sudah kita masukkan, lalu menghubungi chat server di sini untuk memasukkan nama kita ke current user yang sedang online. Lalu di sini ya mengatur visible dan enable-nya saja false true false. Lalu akan memanggil fungsi connect, method connect. Namun jika kita tidak menginputkan nama, maka akan ditampilkan message dialog, yakni please enter a name. Aplikasi klien akan meminta kita memasukkan nama. Jadi
Jika kita tidak memasukkan nama, maka kita tidak bisa login. Dan jika kita tidak bisa login, kita tidak bisa melakukan chatting. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke fungsi connect. Sepi sekali. Connect. Fungsi connect merupakan fungsi yang menyambungkan antara klien dan server yang sama-sama memiliki port 444 atau 444. Di mana jika kondisi terpenuhi, maka kita bisa connect ke server dan dapat melakukan chatting. Namun jika terjadi kesalahan pada saat koneksi, maka kesalahan akan ditangkap oleh catch exception X, dan program akan menampilkan message dialog yang bertuliskan server not responding. Lalu sistem aplikasi akan keluar dengan sendirinya. Sehingga jika server not responding dan langsung keluar, maka kita tidak bisa menggunakan aplikasi chatting ini. Inilah metode connect, fungsi connect inilah yang menyambungkan antara klien dan server. Lebih tepatnya ini. Di sini tadi username yang sudah kita masukkan di bawah, lalu out.flows yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, dan masuk ke thread X tab. Dan jika ada kesalahan di sini, maka akan ditangkap oleh catch. Selain eChat client GUI, ada satu kelas lagi, yakni kelas eChat client. Di sini sama saja seperti sebelum-sebelumnya, memiliki package java.net, java.io, util scanner, dan javax swing.jOptionPaint. Javax swing.jOptionPaint ini merupakan bagian dari javax swing. Di sini kita lihat bahwa eChat client implements runnable. Lalu di sini sebenarnya eChat client ini sama saja seperti eChat server. eChat server return maksudnya. Di mana eChat client ini akan dipanggil di kelas eChat client GUI, itu kelas bin-nya dengan variable chat client. Pada kelas eChat client itu terdapat fungsi run yang akan menjalankannya. Lalu pada saat prosedur run ini dijalankan, maka dia akan memanggil fungsi checkstream. Fungsi checkstream ini akan memanggil fungsi receive. Fungsi receive yang akan mengelola penerimaan pesan. Jika pesan yang dikirimkan mengandung pagar tanda tanya, tanda seru, maka prosedur ini yang akan dijalankan. Tetapi jika tidak, maka yang ini yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya ada send. Fungsi send. Fungsi send akan mengelola pengiriman pesan dan akan menampilkan pesan yang kita kirim. tfmessage.setText, di mana
ini format penampilannya, echat client GUI dot username dot plus ini titik 2 plus x. Disinilah username kita. Fungsi send ini akan dipanggil oleh fungsi action bsend yang terdapat dalam kelas echat client GUI. Action bsend. Chat client.send. Lalu tf-message akan menangkap pesan kita dan menampilkannya. Selain itu tadi juga ada fungsi disconnect, di mana di sini hanya menampilkan pesan, menampilkan message dialog you disconnected. Jadi jika kita sudah fungsi disconnect ini akan dipanggil di action be disconnect, akan dipanggil di action be disconnect chat client dot disconnect. Jika yang mana artinya jika klien mengklik tombol disconnect, maka fungsi ini yang akan dijalankan dan akan ditampilkan message dialog you disconnected. Kita lanjut saja ke demo program langsung ya. Pertama-tama kita jalankan dulu echat servernya. Servernya sedang berjalan. Waiting for clients. Waiting for clients. Lalu kita masukkan satu klien. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Pertama sekali kita klik connect, lalu kita masukkan nama. Misal saja kita belum masukkan nama, enter, dia akan minta kita untuk memasukkan nama. Lalu kita masukkan nama di sini. Di sini cara usernya akan berubah menjadi Diana. Lalu kita message-kan hi send. Maka akan ditampilkan pesan tadi ke kolom conversation ini atau TA conversation. Atau L conversation. TA conversation. Lalu untuk chatting itu kan biasanya digunakan lebih dari satu klien. Jadi kita jalankan lagi programnya. Nah, ini Bob, Sue, Jenny, Anna ini merupakan nama-nama user yang sedang online. Nah, di sini string test name Bob, Sue, Jenny, Anna. Ini merupakan test name saja untuk memastikan nama-nama mereka ini ada. Tapi kalau kita tidak ingin nama mereka ada, kita bisa menghapusnya dengan kalau kita run lagi programnya. Error usernya jadi hilang kan, jadi kosong. Kita connect lagi, lalu kita masukkan nama dia, lalu kita enter. Nah, di sini terlihat kalau current user yang sedang online itu adalah ada dia dan Diana. Lalu kita lakukan message hi, akan sampai dan
proses chatting bisa dilakukan antara dia dan Diana. Nah, selanjutnya about tadi, jika kita mengklik about maka message ini akan keluar dan help pun begitu. Nah, lalu yang terakhir disconnect. Saat kita mengklik disconnect, maka you disconnected. Seperti yang sini, you disconnected. Dia akan memanggil fungsi ini. Oke. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang aplikasi chatting ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau ketidakjelasan. Kita semua masih sama-sama belajar. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.